Jadi ini bukan soal skalanya harus nasional atau bukan, tapi lihat provinsinya masih mampu, masih bisa aktif, sumber daya manusia juga masih bisa menangani itu atau tidak. Ya kalau tidak salah emang aturannya begitu. Kalau pemerintah kabupaten sudah lumpuh, tidak sanggup lagi menangani bencana, maka bencana itu jadi bencana provinsi. Dan provinsi yang mengambil alih penanganan bencana itu. Nah, kalau provinsi juga sudah lumpuh, tidak sanggup lagi, jumlah korbannya juga dia tidak bisa tanganan lagi, sumber daya manusia di provinsi itu nggak sanggup lagi menangani bencana, dia jadi bencana nasional. Tapi seingat saya, bisa dikoreksi nanti, coba kita cari sama-sama mencari. Sepanjang proses penelusuran yang saya lakukan, mungkin baru 3 kali keluar Kepres penetapan bencana nasional. Yang pertama itu tahun 92 gempa dan tsunami di Flores. Tahun 92. Yang kedua itu gempa dan tsunami di Aceh. Tahun 2004. Yang ketiga Kepres bencana nasional itu pas Covid tahun 2020. Jadi bencana kayak gempa Padang yang dahsyat itu tahun 2009, bencana gempa Cianjur, gempa di NTB, gempa di Palu yang ada likuifaksinya, gempa di Jogja itu bukan bencana nasional, tapi pemerintah pusat pasti turun. Jadi ada level-level penetapan bencana yang tidak sembarangan menetapkan bencana. Mungkin ada sekarang suara-suara yang, oh, kenapa ini nggak tetapkan bencana nasional? Apakah karena kami di Sumatera jadi nggak ditetapkan bencana nasional? Enggak, di tempat lain juga yang besar-besar juga waktu itu nggak ditetapkan jadi bencana nasional. Bukan. Jadi tapi pemerintah pusat itu mengirimkan. Kan sekarang juga pemerintah pusat walaupun bukan bencana nasional, pemerintah pusat all out menurunkan bantuan. Dana siap pakainya juga digelontorkan buat membantu para korban bencana, memperbaiki infrastruktur dan yang lain-lain. Jadi ini bukan soal skalanya harus nasional atau bukan, tapi lihat provinsinya masih mampu, masih bisa aktif, sumber daya manusia juga masih bisa menangani itu atau tidak.